Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ervan Motovlog. Dan kali ini kita mau riding sore teman-teman. Yoi, masih dengan CBR 150R Repsol, ya kan? Yoi, nanti kita bahas tentang alasan kenapa saya memilih CBR 150R ini dibanding kompetitor. Dalam hal ini 150cc ya, GSX dan R15. Singkat cerita, awalnya saya itu kepengen punya GSX R150 teman-teman. Saya suka desainnya, saya suka dengan performa mesinnya juga. Tiap kali nonton motovlog yang pakai GSX tuh kayak raungan mesinnya tuh enak banget gitu teman-teman. Limitnya ya kan, limitnya tinggi, RPM-nya tinggi ya kan. Dan saya juga minat dengan R15 V3. Yoi guys. Jadi sempat bingung juga. Kalau CBR sedikit banyak saya udah sering lihat lah ya, sering pakai juga waktu masih jadi mekanik PDA ya kan. Nah, kalau GSX ataupun R15 itu saya tuh belum pernah nyobain. Pernah nyobain GSX tapi cuman 1 kiloan gitulah, karena kan punyanya orang ya. Nah, ceritanya kenapa saya akhirnya meminang CBR 150R ini. Awalnya saya juga mencari-cari ya di marketplace, mulai dari GSX, R15 V3 dan CBR itu sendiri juga. Saya mencari menyesuaikan dengan yang pertama harganya juga. Nah, saya tuh nyari motor kopling firing yang di bawah 20 juta harganya ya. Nah, saya pertama tuh nyari GSX teman-teman. Tapi di Tuban sini tuh nyari GSX second tuh kayak susah banget gitu teman-teman. Ya mungkin pemakainya pun jarang ya GSX tuh. Kayak gimana ya? Kayak eksklusif lah GSX di sini tuh jarang. Yoi. Jadi udah sempet nyari teman-teman GSX di Facebook Marketplace. Sempat download OLX juga. Nah, itu saya nggak nemuin yang cocok ya teman-teman. Mulai dari harga, terus lihat fotonya itu kan juga bisa kita simpulkan ya, motor dari fotonya kan udah kelihatan kayak gimana ya, kayak kalau misalkan nggak lengkap gitu kan. Kalau saya pribadi kalau nyari second ya milih yang full orisinil teman-teman. Nah, kendalanya tuh di situ. Saya nyari GSX di marketplace udah jarang banget yang upload. Udah gitu sekalinya ketemu nggak standaran. Jujur li memang saya nyari yang standaran teman-teman. Nah, pernah juga nyari R15. Kalau R15 sendiri itu masih agak mahalan dibanding CBR ataupun GSX. Hampir nyentuh 19-20 juta lah kalau R15 V3 ya. Nah, akhirnya kenapa saya milih CBR ini. Nah, kalau nyari CBR ini yang second tuh banyak banget teman-teman. Milih lah. Yoi. King rekami koncone. Jadi kalau CBR ini banyak banget pilihannya di marketplace yang plat Tuban maupun Bojonegoro ya teman-teman. Waktu hunting motor ini juga saya punya 3 pilihan yang harus saya cek satu-satu ya. Dan akhirnya mutusin untuk beli CBR ini. Selain karena alasan sulitnya mencari unit second di marketplace yang saya bilang tadi, ada alasan yang lebih pokok ya, poin yang lebih penting, yaitu di posisi berkendara teman-teman. Saya juga mempertimbangkan lagi ya, karena nantinya motor
kopling yang saya beli itu mau saya pakai buat harian juga. Kalau saya beli GSX dan R15 V3, otomatis cara posisi riding aja udah sangat kurang mendukung untuk harian ya teman-teman. Karena jaraknya juga jauh. Saya harian tuh jarak jauh sekitar 30 km teman-teman. Nah, kalau GSX dan R15 V3 itu kan stangnya juga under yoke. Kalau CBR ini kan belum under yoke ya, stangnya masih upper yoke ya kan. Anjay. Gitu teman-teman. Jadi banyak faktor ya. Selain karena memang susah nyari second untuk GSX dan R15, faktornya juga di posisi berkendara. Dan kalau pakai CBR ini tuh saya masih bisa bonceng istri juga. Kan joknya tuh nggak terlalu tinggi ya, jok belakangnya tuh. Kalau GSX ampun deh. Jok belakangnya tinggi banget, kasihan kalau istriku misalkan saya bonceng pakai CBR ini. Jadi itu teman-teman alasannya. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga yaitu karena harganya udah cocok teman-teman. Saya beli motor ini second. Nah, dibanding GSX dan R15 V3 ini lebih pas lah dari segi harga yang saya sesuaikan dengan budget yang saya miliki. Dan saya lihat motor ini pun masih oke ya. Jadi dari foto aja udah srek teman-teman. Makanya saya putuskan untuk ngecek ya, cek unitnya, cek mesinnya. Waktu itu didampingi bapak, dan alhamdulillahnya udah cocok sih. Waktu nyobain test ride juga kayaknya masih oke nih motor dibanding dua CBR lain yang saya lihat ya, saya cek. Nah gitu sih ceritanya teman-teman. Secara konsumsi BBM juga CBR ini tergolong lumayan lah, lumayan irit, puas sama tenaganya juga. Motor kopling kan ya, memang kalau dibanding GSX bakalan kalah untuk tarikan atasnya ya, karena tipikal mesinnya beda, overbore dan overstroke ya kan. Tapi nggak masalah, karena memang ya menyesuaikan tadi. Saya juga pakai motor ini buat harian, buat konten juga, buat kerja juga ya kan. Yuk teman-teman. Dan seperti videoku yang sebelumnya, setelah saya pakai CBR ini, Vario 160 otomatis bakalan saya tinggal di rumah biar dipakai istri buat nganter anak sekolah, ke pasar dan lain sebagainya. Dan juga buat kita jalan-jalan juga, misalkan kalau pengen touring juga bisa pakai Vario ya. Aduh, walaupun masih banyak PR juga di Vario, kayak masih perlu ganti shock breaker, terus masih perlu modif joknya biar gak keras ya kan. Masih butuh nambah box juga. Kalau dipakai touring kan butuh barang bawaan yang lumayan ya. Jadi biar lebih simple, nanti pengennya sih beli box juga. So nantikan keseruannya ya teman-teman. Jadi sekarang udah ada dua motor, CBR ini dan Vario 160. Sebenarnya ada lagi suatu motor ya, Yamaha Mio. Itu motor istriku waktu kuliah ya, di rumah juga. Tapi kemarin karena sering starternya tuh sering nggak bisa nyala ya, aneh, jadi perlu di servis juga. Makanya saya mutusin untuk beli motor lagi biar istriku bisa pakai Vario 160. Oke teman-teman, jadi nanti 3 motor ya, insya Allah bervariasi kontennya, mulai dari CBR ini, terus Vario 160 seperti biasa, dan saya juga pengen konten pakai Mio. Yoi guys. Oke, mungkin sekian ya video kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, yang selalu support, thank you ya.
Sampai jumpa di konten selanjutnya. Irfan Motovlog pamit, selalu utamakan keselamatan di jalan, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.